Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 72. Lukas menyetir mobil dengan kecepatan tinggi menuju rumah Bella. Kristal yang menelpon memberitahu mengenai laki yang tak ingin makan membuatnya khawatir. Bagaimana tidak, jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 11 pagi dan artinya laki sudah melewati makan pagi hanya karena dirinya tak ada di sana. Bahkan Bella sendiri tak bisa membujuk laki yang sangat keras kepala. Sepertinya sifat keras kepala laki diambil dari Lukas tanpa sengaja membuat Lukas kerepotan juga akan sikap laki. Lukas masih fokus pada jalanan hingga gerbang rumah Bella terlihat. Tanpa segan, Lukas memasuki gerbang hingga memarkirkan mobilnya di depan pintu. Untung saja Kristal memberitahu Lukas bahwa Bella kembali pergi bersama Sin sehingga ia bisa kembali menjumpai laki. Namun ia juga ingin menjumpai sosok wanitanya itu yang saat ini tak ada di sampingnya. Lukas cemburu. Ya, dia cemburu pada Sin yang mengambil Bella dari sampingnya. Lukas cemburu pada Sin yang bisa memeluk Bella sesukanya. Lukas cemburu pada Sin yang bisa mencium Bella. Lukas cemburu. Ingin saja Lukas mencuri Bella dan menjauhkannya dari Sin hingga Sin tak bisa mengetahui lagi di mana Bella. Ah, sial. Pikiran gila Lukas kembali muncul mengingat Bella yang bersama Sin. Namun saat ini laki membutuhkannya. Dengan tanpa segan, Lukas membuka pintu dan masuk ke dalam rumah Bella. "Laki," teriak Lukas. "Dedi." Laki muncul dengan berlari. Lukas berjongkok merentangkan tangannya menyambut laki. Dan langsung saja laki menerjang Lukas, memeluk Lukas dengan erat. "Dedi, jangan pergi lagi," pinta laki menangis di pelukan Lukas. Lukas mengelus punggung kecil laki. "Jangan menangis, baby." Namun bukannya berhenti, laki semakin menangis keras. Lukas mendorong laki dan menangkupkan wajah laki di kedua tangannya. "Dengar, Dedi," perintah Lukas membuat laki menatapnya. Air mata masih mengalir, pipi cabi laki memerah. Tak lupa juga hidung laki yang sedikit berair membuat Lukas tersenyum. "Jangan takut, Dedi tidak akan pergi darimu." Lukas menghapus air mata laki. Dedi akan selalu di hatimu selamanya." Lukas menunjuk hati laki, membuat ikut menatap bagian dari dirinya yang ditunjuk oleh Lukas. "Jadi berhenti menangis, baby," bujuk Lukas tersenyum lembut. Senyum lebar terlihat. Laki memeluk Lukas dengan erat kembali. Hatinya sudah kembali ceria mendengar ucapan sang Dedi yang menenangkan. "I love you, Dedi," teriak laki girang. Hati Lukas menghangat seketika. Ciuman di kepala didaratkan pada laki. Perasaan sakit yang dirasakan Lukas entah mengapa lenyap seketika. Mungkin laki sudah memberi energi pada Lukas. Ya, energi untuk tetap bertahan demi laki. Ya, demi laki. "Baiklah," suara Kristal terdengar dari belakang mereka yang sudah sedari tadi memperhatikan mereka. Lukas menatap Kristal yang melipat tangannya di dada, sedang menatapnya balik. "Ini sudah jam 12 siang, lirik Kristal pada jam dinding di sampingnya, lalu menatap Lukas dan laki kembali. "Bawa laki ke meja makan dan suapi dia, Lukas," titah Kristal lalu pergi menyiapkan makanan untuk laki. Lukas menatap laki yang menatapnya dengan polos. Niat hati ingin memerahi kekeras-kepalan laki kini hilang ketika melihat kedipan polos laki yang menggemaskan. "Kenapa kau tidak mau makan? Tanya Lukas. "Karena tidak ada Dedi di sampingku," jawab laki cepat. Laki menghembuskan nafas lelah.
"Laki, jangan seperti ini. Mami pasti sedih melihatmu tadi," ucap Lukas membuat Laki menunduk bersalah. "Lain kali jika Dedi belum datang, makanlah dengan Mami, oke?" ujar Lukas mengelus rambut lebat Laki yang dibalas anggukan oleh Laki. "Baiklah, sekarang ayo kita makan." Lukas menggendong Laki di atas kepala, membuat Laki berteriak girang. Sementara itu, pukul 2 siang, Brufuk Cafe, London, Inggris. Diego menatap Bella duduk kaku di hadapannya. Saat ini mereka sedang berada di salah satu kafe kopi di sekitar London. Uap kopi dari cangkir mereka menguar, namun salah satu dari mereka belum berniat meminum rasa kopi pahit, namun disukai banyak halayak. Diego mencoba bersikap santai, mengambil cangkir kopinya dan meminumnya perlahan. Bella melirik Diego dari ujung matanya, tak berani menatap Diego secara langsung. Berhadapan dengan Diego membuatnya gugup. Ini pertama kalinya ia saling bertatap muka dengan Diego. Kejadian semalam membuat Bella tak terlalu ingat dengan keberadaan Diego. Dan saat ini ia sibuk mengumpat pada dirinya sendiri, menyadari kebodohannya sampai melupakan sosok penting seperti Diego. "Minumlah," suara tegas Diego terdengar, membuat tubuh Bella menegang seketika. Diego tersenyum melihat reaksi Bella yang berlebihan. "Jangan terlalu kaku, santai saja. Aku tidak akan memakanmu," ucap Diego. Bella menelan ludahnya dengan paksa, mencoba menghilangkan kegugupannya. Perlahan tapi pasti ia menatap Diego dengan kepala tegak. Mengelus permukaan cangkir, Diego menatap Bella dengan lurus. "Kau pasti bertanya, mengapa aku membawamu kemari?" ujar Diego. Iya, pasti ada suatu hal yang ingin kau bicarakan," balas Bella gugup. Diego mengangguk sebagai tanda apa yang diucapkan Bella benar. "Aku ingin membicarakan mengenai dirimu, Lukas dan Laki," ucap Diego santai. Bella membeku, menelan ludah dengan paksa, mencoba menatap Diego dengan tegak kembali. "Mengenai hal itu, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Tuan," tandas Bella tegas. Diego menaikkan alisnya mendengar jawaban Bella yang seakan menolak pembicaraan. Mungkinkah Bella sudah tak menyukai Lukas, sehingga tak ingin membahas Lukas? Tak ingin larut dalam pemikiran sendiri, Diego menatap Bella serius. "Kau membenci anakku?" tanya Diego serius. Bella melototkan matanya mendengar pertanyaan Diego, namun sedetik kemudian ia menggeleng. "Tidak." "Benarkah?" tanya Diego tak percaya. "Ya," jawab Bella cepat. "Apa itu jawaban yang jujur?" "Iya," ucap Bella. "Kau mencintai Lukas?" tanya Diego kembali. "Tidak," jawab Bella cepat. Sepertinya ia sudah mulai kesal dengan pertanyaan Diego. "Benarkah?" tanya Diego kembali. "Ya," jawab Bella setengah berteriak, kesal dengan pertanyaan Diego yang seakan mempermainkannya. "Bohong?" tanya Diego cepat. "Ya," balas Bella tak kalah cepat. Dadanya naik turun menjawab pertanyaan cepat Diego. Tersadar, pipinya memerah mengingat jawaban yang ia keluarkan barusan. Diego tampak tersenyum penuh kemenangan. "Lihat, kau baru saja mengakui dirimu berbohong," ucap Diego dengan santainya, berhasil menjebak Bella. "Tuan, saya tidak..." "Lukas, dia menangis setiap malam di kamarnya," alih Diego sembari mengetukkan jarinya di atas meja. Apa?" tanya Bella tak percaya. "Aku yakin kau mendengar ucapanku barusan," tandas Diego membuat Bella terdiam tak berani membalas.
Diego tersenyum melihat sifat penurut Bella. Aku awalnya membenci dirimu. Diego melihat keterkejutan Bella, namun ia tetap santai menatap Bella tanpa rasa bersalah. Kau membuat Lukas menjadi pemberontak dan tidak menuruti kemauanku, lanjut Diego membuat Bella merasa tak enak. Pernikahan yang Lukas laksanakan itu terpaksa baginya. Jeda Diego melihat Bella yang tiba-tiba menunduk. Sejak 3 tahun lalu hingga sekarang, aku selalu mendengar namamu yang terus keluar dari mulutnya ketika menangis di malam hari. Lirih Diego. Bella menggigit bibirnya berusaha menahan suara yang hendak ia keluarkan. Mendengar suara ucapan Diego membuatnya ikut merasakan kesakitan yang dirasakan Lukas. Sungguh ia benar-benar seperti orang jahat untuk Lukas. Diego menatap langit cerah. Bibirnya menyunggingkan senyuman kesedihan, lalu ia menatap Bella yang masih menunduk. Kau perlu tahu, seorang laki-laki sangat jarang menjatuhkan air matanya, jeda Diego. Namun, jika air matanya telah jatuh, maka hatinya sudah hancur seutuhnya. Lirih Diego membuat Bella semakin menunduk dalam. Mereka terdiam beberapa menit. Bella masih setia menunduk memikirkan semuanya. Diego tampak menatap jalanan yang terlihat sibuk dengan orang yang berlalu lalang dan mobil berjalan dengan arah yang berbeda. Jadi apa jawabanmu? Tanya Diego melihat lampu merah yang ada di ujung jalan. Bella mendongak menatap bingung Diego. Ah? Diego tersenyum. Tangannya terangkat menunjuk salah satu mobil yang ikut berhenti di lampu merah. Aku tahu kau menikah dengannya karena membalas budi. Bella mengikuti arah yang ditunjuk oleh Diego. Matanya melotot melihat mobil Sin yang ada di depan mereka. Namun Bella tak bisa melihat Sin di dalamnya dikarenakan kaca mobil yang digunakan oleh Sin tidak bisa melihat sesuatu di dalam mobil. Lalu jeda Diego membuat Bella kembali menatapnya. Apa kau memilih mengorbankan cintamu? Tanya Diego kembali. Bella meremas kedua tangannya bimbang. Aku bersambung.